Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast bersama saya Zakia Roshida dan di sini saya ditemani oleh Ibu Ida Kurnia dari Subkoordinator Pemberdayaan Keluarga Miskin Dinsos P3A P2KB. Boleh perkenalan diri mungkin, Bu? Ya, nama saya Ida Kurnia sebagai Subkoordinator Pemberdayaan Keluarga Miskin dari Dinas Sosial P3A P2KB. Saya atas nama Kepala Dinas diperintahkan Kepala Dinas untuk mewakili menghadiri di ISK. Oke, di sini kita akan membahas mengenai tentang DTKS. Apa sih itu DTKS? Apa sih, Bu? DTKS itu bisa dijelasin pada masyarakat atau pada penonton nih? Ya, DTKS itu ceritanya panjang ya. Kalau dulu itu istilahnya BDT, sebelum muncul istilah DTKS itu BDT, basis data terpadu. Dengan perkembangan akhirnya menjadi DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data ini data induk dari data pemerlu pelayanan masyarakat, pemerlu pelayanan di bidang sosial. Di sini sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2013 tentang penanganan fakir miskin, itu semua penerima bantuan baik dari kementerian maupun lembaga itu harus masuk dalam DTKS. Ya. Jadi DTKS sendiri itu penampung ya, ibaratnya penampung data dari masyarakat mengenai tentang yang keluarga miskin kayak gitu, Bu. Ya, bisa jadi data-data induk. Jadi penerima bantuan itu harus masuk di DTKS. Penerima bantuan. Jadi bantuan-bantuan yang ada di masyarakat seperti PKH atau dan yang lainnya itu sudah terdaftar di DTKS. Ya. Adapun yang di DTKS sendiri belum tentu penerima bantuan, tapi penerima bantuan pasti ada di DTKS. Ya, begitu tidak ya, Bu? semua yang masuk DTKS itu harus menerima bantuan, tidak. Tapi yang menerima bantuan itu harus masuk di DTKS. Ya. Karena bantuan itu mempunyai syarat-syarat, kan masing-masing program, masing-masing bantuan itu ada syarat tujuannya tertentu. Salah satu syaratnya itu masuk DTKS. Seperti PKH itu kan program keluarga harapan. Di situ yang bisa mendapatkan program PKH itu kan ada macam-macam. Tidak semua orang bisa masuk mendapatkan PKH karena PKH itu program bersyarat. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya itu terdaftar di DTKS. Oke. Ya. Terus bagaimana program DTKS itu berjalan kalau di masyarakat? Ya, untuk DTKS itu alurnya itu sangat panjang ya. Ini dari usulannya itu bisa dari desa. Jadi masyarakat bisa datang ke desa, nanti desa itu mengajukan gitu lagi. Menampung nanti terus dimusyawarahkan desa. Dari hasil musyawarah desa itu baru nanti ada berita acara, baru dimasukkan di aplikasi, namanya aplikasi SIKNG, diusulkan lewat aplikasi SIKNG yang langsung online dari pusat data Kementerian Sosial. Jadi pertama itu harus lewat desa dulu ya, Bu? Lewat desa, kemudian desa memusyawarahkan apakah memang masyarakat yang mengajukan DTKS itu memang layak dimasukkan DTKS. Ya, atau enggak, itu memang harus ada musyawarah desanya. Jadi prosesnya itu melalui desa lalu dimusyawarahkan apakah pantaskah keluarga ini untuk masuk DTKS atau tidak, lalu diajukan lagi ke aplikasi tadi ya, Bu, melalui aplikasi yang langsung ke DTKS sendiri. Iya, langsung yang dimasukkan yang bisa masuk di DTKS itu syaratnya kan fakir miskin dan tidak mampu. Jadi kalau fakir miskin itu orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi kalau yang tidak mampu itu
punya penghasilan tapi Lebih belum kurang. belum bisa memenuhi kehidupan yang Kebutuhan. layak. Nah, untuk kriteria kemiskinan itu kan masing-masing daerah Masing-masing daerah berbeda lain ya. Jadi desa yang tahu mana masyarakat yang bisa diusulkan di DTKS atau enggak itu dari desa langsung. Ya. Lalu proses pendaftarannya DTKS per periode itu bagaimana cara Ya. pendaftarannya? Bukan cara pendaftaran ya, tapi untuk penetapan dari Menteri Sosial itu penetapannya untuk tahun 2022 ini sejak 20 itu setiap bulan Setiap bulan ada penetapan dari SK Menteri. Untuk proses penetapan ini desa menginput melalui aplikasi SIG-NG. Nanti setiap akhir bulan itu nanti dari Dinas Sosial sebagai supervisor aplikasi itu memfinalisasi usulan. Setelah difinalisasi nanti prosesnya harus ada pengesahan bupati. Jadi ada pengesahan bupati yang ditujukan kepada Kementerian Sosial bahwa data yang diusulkan desa ini memang betul-betul valid dan sudah memenuhi kriteria untuk dimasukkan di DTKS. Dengan surat bupati ini kepada menteri nanti diupload di aplikasi SIG-NG juga yang di akun di Dinas Sosial sebagai supervisor. Nanti baru ini sifatnya usulan. Usulan setiap akhir bulan, sebelum akhir bulan itu harus sudah diupload termasuk data sama surat pengesahannya. Dan nanti untuk setelah diupload ini nanti kita nunggu SK penetapan apakah ini masuk SK penetapan apa enggak, itu nanti Kementerian Sosial juga punya hak untuk memverifikasi ulang. Jadi dari Kementerian Sosial juga lalu disahkan oleh bupati, nanti juga diverifikasi lagi oleh Kementerian Sosial lagi gitu ya. Lalu apakah bisa mendaftar itu DTKS itu masyarakat bisa mendaftar atau justru yang udah kedaftar nih bisa dicabut atau gimana Bu? Kalau mendaftar tadi ya lewat desa, sudah lewat desa nanti desa yang dimusyawarahkan. Nanti jadi prosedurnya dari desa musyawarah, nanti diupload di SIG-NG, kemudian nanti difinalisasi di tingkat kabupaten dan disahkan pengesahannya oleh bupati, kemudian diusulkan ke Kementerian Sosial. Kalau untuk pencabutan kalau sebagai DTKS itu karena sistemnya itu untuk riwayat itu tidak bisa langsung keluar dari DTKS, tapi untuk programnya yang keluar. Jadi misalkan dia mendapatkan DTKS mendapatkan program PKH karena sudah tidak mempunyai komponen yang harus dipenuhi sebagai PKH, hingga mereka harus keluar dari PKH. Itu bisa dimasukkan, diperbaiki setiap bulan juga lewat aplikasi SIG-NG dengan menu kriteria ketidaklayaan. Jadi karena sudah tidak ada komponen PKH, jadi dianggap tidak layak untuk mendapatkan program PKH. Tapi tidak harus keluar dari DTKS. Tapi programnya ya, jadi program sendiri yang keluar dari itu. Mungkin orangnya sudah mampu atau bagaimana. Jadi itu bisa diverifikasi setiap bulannya. Ketika orang itu mampu bisa mencabut dari program tersebut, tapi tidak harus keluar dari DTKS. Seperti itu ya Bu. Lalu kriteria yang dipilih DTKS sebagai masyarakat mungkin yang harus masuk ke DTKS itu bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan untuk masuk DTKS itu kan kriteria yang pertama itu keluarga yang fakir miskin, dan yang kedua keluarga yang tidak mampu. Untuk fakir miskin ini yang kalau secara awam itu orang yang betul-betul tidak mampu, tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Tapi kalau untuk yang tidak mampu itu mempunyai penghasilan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan utamanya, kebutuhan pokoknya. Kalau mengenai itu Bu, biasanya kan kalau ini kan berarti pengajuan melalui masyarakat ke desa ya.
Iya. Ya, masyarakat dulu, terus pengajuan ke desa, lalu Iya. dimusyawarahkan ke desa. Apabila ada masyarakat yang mampu nih, misalnya Iya. dia mengajukan ke desa, tapi musyawarahkan ke desa, disetujui, itu bagaimana, Bu? Kalau dari dinas sosial sendiri ada survei ulang atau enggak? Iya, kalau dari gini, mampu sama tidak itu kan desa punya kewenangan ya, ya punya kewenangan, sehingga desa punya alasan kenapa itu dimasukkan. Kadang kalau dari fisik rumah udah kelihatan bagus, tapi dari sisi ekonominya anaknya membutuhkan pembiayaan sekolah, tapi karena penghasilannya yang pas-pasan tidak mampu, itu bisa diusulkan. Kadang orang melihat dari fisik rumah ya. Gitu. Jadi desa memiliki kewenangan yang cukup luas ya, Bu, dalam masukan ini. Ya kan untuk usulan kan harus ada berita acara, itu berarti kan desa bertanggung jawab untuk mengusulkan itu. Apabila ada kesalahan dari desa, mungkin lalu kembalinya kepada desa itu atau gimana? Kalau memang ada dari masyarakat dianggap yang desa itu mengusulkan yang tidak layak ya tadi, itu kalau sekarang itu ada lewat usul sanggah. Dari masyarakat, dari masyarakat dengan menyampaikan identitas yang jelas, yang disanggah itu karena apa, siapa yang disanggah, atau mengusulkan tetangganya yang belum masuk DTKS, itu bisa lewat usul sanggah melalui akunnya Kementerian Sosial, cek apa ya namanya, aplikasi usul sanggah. Jadi bisa diusulkan lewat aplikasi ya, Bu? Iya. Di Play Store atau di mana? Ada di Play Store. Mungkin bisa ditunjukkan teman-teman. Di aplikasi Cek Bansos. Cek Bansos. Iya. Di aplikasi Cek Bansos, aplikasinya milik nanti di Play Store ada. Itu nanti juga langsung terbaca di akunnya di Dinas Sosial, dan ini juga tidak langsung kita verifikasi, tapi kita butuh cross check ke lapangan dulu. Jadi yang mungkin dari masyarakat kurang setuju akan keputusan desa ya, mungkin itu bisa melalui sanggahan aplikasi itu ya, di aplikasi itu gitu, para pemirsa. Jadi yang mungkin ada kejanggalan dari pihak desa atau bagaimana, kalian juga bisa mengusulkan lewat aplikasi yang sudah disediakan oleh dinas sosial seperti itu ya, Kementerian Sosial. Oke. Lalu selama jalannya DTKS itu apakah ada peningkatan atau mungkin penurunan? Kalau peningkatan atau penurunan itu penurunan jumlah ya. Kalau kualitas semakin banyak DTKS-nya berarti kan kualitas kemasyarakatan mungkin menurun. Kalau dari data DTKS mulai Januari sampai Juli ini kayaknya berubah, itu bertambah, ada mengalami penambahan atau penurunan juga, fluktuasi ya. Kalau saya lihat ini angkanya fluktuasi dari Januari sampai Juli ini, dengan penetapan ada 10 kali penetapan dari SK Menteri. Jadi mengalami naik turun lah ya, bisa dikatakan. Kalau untuk tahun ini sendiri, tahun 2020, untuk bulan ini ya, untuk SK terakhir dari Kementerian Sosial itu SK nomor 140 tahun 2022, penetapan 20 Juli 2022, jadi tergres ya. Ini jumlah individu yang masuk DTKS di Kabupaten Kudus itu ada 313.254 jiwa. Jadi hitungannya jiwa. 313.254 jiwa. Kalau dari sebelumnya berarti untuk keluarga ada 122.489 keluarga. Ya. Kalau SK sebelumnya, SK bulan Juni, SK bulan Juni itu ada kenaikan sekitar berapa ya? 600-an kayaknya. Kalau Juni itu 312.607 jiwa. Jadi ini mungkin
menurun ya berarti. Naik kalau Naik dari kalau Juni ke Juli. Juni ke Juli naik berarti. Naik, ya. Oke. Ya. Jadi jatuhnya jadi bulan Juli ini mengalami kenaikan yang mendaftar ya atau yang masuk ke DTKS ya Bu? Ya, yang masuk di SK-kan di Menteri, ya. Kalau tantangan sendiri, namanya pasti ada kegiatan, pasti ada tantangan juga dong Bu. Ya. Tantangan dinas sosial terkait pemberlakuannya atau dilakukannya DTKS sendiri. Ya. Dengan persepsi masyarakat ya, dengan mendaftarkan DTKS itu mendapatkan bantuan ya. Bukan hanya bantuan PKH tapi banyak sekali bantuan, terutama waktu masih COVID kemarin hampir semua masyarakat dapat bantuan ya. Yang dari Kementerian Sosial itu ada PKH, BPNT, terus waktu itu ada BST yang sosial tunai yang dicairkan langsung lewat kantor pos. Kemudian ada lagi yang dari provinsi, BSNT bantuan sosial non tunai itu yang berupa beras itu, yang ada minyaknya itu yang lewat juga kantor pos. Ya. Kalau BPNT yang lewat warung itu. Jadi kayaknya itu semuanya banyak masyarakat yang berminat. Siapa yang nggak mau? Ya, siapa yang nggak mau dapat gratisan, dapat bansos gratisan. Ini banyak sekali yang ingin masuk DTKS gitu. Masuk dalam DTKS, sehingga banyak yang mengusulkan, tapi kita hanya sifatnya mengusulkan, nanti yang menetapkan dari Kementerian Sosial. Itu pakai kuota atau enggak kita enggak tahu, tapi yang jelas kita hanya mengusulkan. Jadi itu pengesahan bupati itu hanya sifatnya usulan. Iya. Jadi masih diseleksi lagi ke Kementerian Sosial kayak gitu. Kalau tantangannya itu terus dibanding dengan program-program pemerintah yang lain juga, semua program pemerintah dari kementerian maupun lembaga itu kan tujuannya untuk masyarakat ya, kembali ke masyarakat, menangani kemiskinan, untuk penanganan kemiskinan. Tapi dengan adanya bansos itu juga semakin banyak orang yang ingin mendapatkan bantuan. Dalam tanda kutip mengaku miskin ya Bu. Kalau istilah di kami itu suka memiskinkan diri, lebih memiskinkan diri. Jadi tantangannya juga banyak yang memiskinkan diri, jadi lebih banyak ke memilah dan memilih juga ya Bu. Itu. Lalu harapan untuk masyarakat terkait program yang telah berjalan dari DTKS. Kalau harapannya itu ya kita bagaimana mengedukasi masyarakat, jangan lebih suka tangan di bawah ya. Benar. Jangan lebih suka tangan di bawah, kalau bisa tangan di atas. Dan juga jangan mengandalkan bantuan, tapi harus usaha. Dengan usaha meskipun sedikit itu, tapi kita kan lebih bersyukur ya. Jangan hanya merasa kurang. Kita harus bersyukur dengan kemampuan, dengan apa yang kita dapat, dan pola hidup itu juga disesuaikan. Kalau memang penghasilannya kita sekian, jangan jangan hanya memandang yang ke atas. Jadi kepingin ini kita boleh punya keinginan, tapi dengan disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi jangan sedikit-sedikit minta bantuan. Jadi harapannya untuk masyarakat itu lebih ke diri sendiri ya, harus bisa mengontrol bagaimana penghasilan dan pengeluaran diri sendiri atau dari keluarga sendiri itu ya Bu. Jangan mudah memiskinkan diri itu. Lebih mudah. Banyak sekali keluarga muda itu yang lebih gampangnya enak ngajokno bantuan. Setiap orang suka kalau dibantu, tapi lebih suka seharusnya kalau kita bisa memberi ya. Jangan hanya meminta bantuan, tapi kalau bisa kita memberi bantuan. Itu Sobat ISK kurang lebih dari Bu Ida Kurnia. Terima kasih ya Bu. Dari saya Zakia Rosyida. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.